Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel PMath bersama Kak Nazar. Kita kembali membahas UTBK 2019. Kali ini kita membahas untuk materi suku banyak ataupun polinomial. Nah, soal nomor 1 diberikan, jika suku banyak PX sama dengan AX pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah BX tambah 1, habis dibagi X kuadrat plus 1 dan X plus A. Maka, nilai dari A kali B sama dengan. Nah, langkah yang pertama kita tentu perlu mengetahui dulu, suku banyak itu juga bisa dinyatakan dalam perkalian antara pembagi dikalikan dengan hasil dan ditambah sisa. Nah, di suku banyak ini pembaginya itu X kuadrat plus 1 dan X plus A. Nah, kan kita bisa melihat suku banyak ini berpangkat 3. Kemudian faktor-faktornya tentu bentuk kuadrat dengan bentuk linier. Sehingga suku banyak AX pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah BX tambah 1 itu bisa nyatakan dalam perkalian X kuadrat plus 1 dikalikan X plus A. Nah, ini kalau kita kalikan, X kuadrat dikalikan X ini menghasilnya X pangkat 3. Sedangkan di soalnya, X pangkat 3 itu memiliki koefisien A. Berarti kita bisa mengalihkan, ya, perkalian daripada faktor-faktornya ini kita kalikan dengan A. Nah, kemudian kita coba menjabarkan yang ruas kanan, ya. Sehingga diperoleh bentuk A dikalikan X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah X ditambah A. Ini perkalian suku 2, ya, perkalian biasa. X kuadrat dikalikan X, kemudian X kuadrat kali A, 1 kali X, kemudian 1 dikalikan A. Langkah yang berikutnya, nilai A ataupun koefisiennya kita masukkan ke dalam kurung, lalu kita jabarkan. Nah, AX pangkat 3 tambah X kuadrat tambah BX tambah 1 harus sama nilainya dengan AX pangkat 3 tambah A kuadrat X kuadrat ditambah AX ditambah A kuadrat. Dari sini kita peroleh kesamaan dua suku banyak. Dua buah suku banyak dikatakan sama apabila derajatnya sama, kemudian koefisien daripada suku yang berpangkat sama itu nilainya harus sama. Ya. Nah, X pangkat 3 koefisiennya udah sama-sama A. Kemudian X kuadrat ini yang di ruas kiri. Satu yang ruas kanan, koefisien X kuadrat adalah A kuadrat. Jadi kita bisa menyatakan bahwa koefisien daripada X kuadrat itu ruas kiri dengan kanannya sama. Kemudian koefisien X. Yang di ruas kiri, koefisien X-nya itu adalah B, dan di ruas kanan, koefisien X-nya adalah A. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa B itu sama juga dengan A, ataupun nilai A sama dengan nilai B. Yang berikutnya konstanta. Di ruas kiri, konstantanya itu 1, sedangkan di ruas kanan, konstantanya A kuadrat. Maka kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa nilai daripada A kuadrat itu sama dengan 1. Nah, kemudian di soal ini yang ditayangkan itu adalah A kali B. Sehingga A dikalikan B itu sama juga dengan A dikalikan A. Kenapa? Karena nilai A sama juga dengan nilai B. Nah, A dikalikan A sama dengan A kuadrat. Dari persamaan di atas, kita dapatkan bahwa nilai A kuadrat sama dengan 1. Sehingga A kali B juga menghasilkan 1. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah A, C. Nomor 2, suku banyak Fx sama dengan AX pangkat 3 dikurang AX kuadrat tambah BX min A. Habis dibagi X kuadrat tambah 1. Dan dibagi X min 4 bersisa 51. Nilai dari A tambah B sama dengannya berapa? Sama seperti soal yang sebelumnya, kita bisa menuliskan bahwa AX pangkat 3 dikurang AX kuadrat tambah BX min A itu sama dengan
perkalian daripada X kuadrat tambah 1 itu sebagai pembagi, habis dibagi. Berarti sisanya 0. Maka tinggal kita menentukan hasilnya. Nah, kita bisa menentukan dari koefisien. Di sini kan AX pangkat 3. Jika dibagi X kuadrat, maka hasilnya tentu yang pertama sekali diperoleh AX. Kemudian kita coba mengalihkan ini. X kuadrat dikalikan AX itu menghasilkan AX pangkat 3. Kemudian X kuadrat dikalikan dengan berapa sehingga diperoleh nanti bentuknya min AX kuadrat. Maka tentu X kuadrat harus dikalikan dengan min A. Nah, kemudian kita coba mengalihkan, sisanya kan 0. Kenapa sisanya 0? Karena disampaikan habis dibagi. Nah, kita uraikan penjabarannya, sehingga di ruas kirinya AX pangkat 3 min AX kuadrat tambah BX min A harus sama nilainya dengan yang ruas kanan AX pangkat 3 min AX kuadrat ditambah AX min A. Nah, di sini semua koefisien daripada suku banyaknya udah sama kecuali koefisien X. Maka kalau suku banyak ini sama, berarti koefisien X-nya juga harus sama. Nah, dari sini kita peroleh kesamaan bahwa nilai A sama dengan B. Nah, langkah berikutnya, kita bisa lihat teorema sisa dari suku banyak. Teorema sisa mengatakan, jika Fx dibagi X min A, maka sisanya adalah FA. Nah, sekarang karena nilai A sama dengan B, berarti yang B-nya kita bisa gantikan dengan A pada suku banyak Fx. Kita lihat ke suku banyak yang pertama, yaitu Fx sama dengan AX pangkat 3 min AX kuadrat ditambah BX min A. Nah, yang B-nya itu bisa kita gantikan dengan A. Ini disampaikan bahwa F4 sama dengan 51. Nah, berarti X-nya kita gantikan dengan 4, sehingga diperoleh 4 berpangkat 3 dikalikan A, kemudian 4 X-nya ya, semua yang ada X kita bisa menggantikan dengan 4. Ini menjadi 4 pangkat 2 dikalikan A, kemudian tambah BX. Nilai X-nya kita gantikan dengan 4, dan nilai B bisa kita gantikan dengan A. Ya, dari persamaan ini, karena A sama dengan B. Kemudian dikurangkan A sama dengannya harus 51. Ini sama dengan 51 dari teorema sisa. Kita coba hitung nilainya. 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16. 4A dikurang A, hasilkan 3A. Nah, 64A dikurang 16A, ini peroleh 48A ditambah 3A, itu 51A sama dengan 51. Kedua ruas kita bisa membagi dengan 51 sehingga diperoleh nilai A sama dengan 1. Soal ini menanyakan A ditambah B. Dikarenakan nilai A sama juga dengan nilai B, sehingga A tambah B sama dengan A tambah A, yaitu 2A. Dikarenakan nilai A-nya 1, berarti A tambah B sama dengan 2A sama dengan 2 dikalikan 1. Hasilnya 2. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah E. Oke, masih dengan pembahasan UTBK 2019, materinya suku banyak. Soal nomor berikutnya yaitu nomor 3. Di sini disampaikan suku banyak PX sama dengan X pangkat 3 ditambah AX kuadrat tambah 2X tambah B. Dengan A tidak sama dengan 0, habis dibagi X kuadrat tambah 2. Maka nilai B per 2A adalah sama juga dengan suku banyak yang sebelumnya. Ya, suku banyak itu sama dengan pembagi dikalikan hasil ditambah sisa. Dikarenakan di suku banyak ini dikatakan habis dibagi, maka X pangkat 3 tambah AX kuadrat tambah 2X tambah B tentu habis dibagi X kuadrat plus 2. Berarti sisanya itu adalah 0. Tinggal kita menentukan hasilnya. Nah, di ruas kiri X berpangkat 3, di ruas kanan X kuadrat dikalikan dengan X, supaya bentuknya sama. Kemudian kita bisa menentukan yang AX kuadrat.
ya. Ini kan X kuadrat dikalikan X pangkat 3, maka tentu X kuadrat dikalikan dengan konstanta yang berikutnya. Karena kalau pembagian kuadrat, hasilnya ini ada yang linier, ya, karena dia berpangkat 3. Nah, X kuadrat dikalikan dengan berapa supaya menghasilkan AX kuadrat? Tentu harus dikalikan dengan plus A. Untuk sisa itu adalah 0, ya, karena habis dibagi. Oke. Kemudian langkah yang berikutnya, kita bisa menguraikan bentuk yang di luas kanan sehingga diperoleh luas kanannya X pangkat 3 tambah AX kuadrat, kemudian tambah 2 kalikan X menjadi 2X, dan 2 dikalikan A menjadi 2A. Nah, dari kedua bentuk suku banyak ini, ya, koefisien yang lainnya itu udah sama semua, ya. Nah, supaya kedua bentuk ini sama, maka konstantanya harus sama. Di luas kiri konstantanya B, sedangkan luas kanan konstantanya 2A. Berarti nilai B harus sama dengan 2A. Nah, di soal diinginkan B dibagi dengan 2A. Dikarenakan B sama dengan 2A, maka B diper dengan 2A harus sama dengan 1. Ataupun kalau kedua ruas dibagi dengan 2A, sehingga luas kirinya menjadi B per 2A dan luas kanan menjadi 2A dibagi dengan 2A. Hasilnya 1. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah C. Oke, soal nomor 4. Jika PX sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah A min 2B dikalikan X min A habis dibagi oleh X kuadrat plus 2 dan X plus B. Maka nilai dari A kali B adalah, nah kita coba nge-review juga kembali tentang suku banyak, ya. Suku banyak bisa dinyatakan sebagai pembagi dikalikan hasil ditambahkan dengan sisa. Nah, dikarenakan soal ini disampaikan habis dibagi oleh X kuadrat plus 2 dan X plus B. Artinya, X kuadrat plus 2 dan X plus B merupakan akar-akar dari suku banyak tersebut. Sehingga bentuk suku banyak itu bisa juga dinyatakan sebagai AX pangkat 3 tambah BX kuadrat ditambah A min 2B dikalikan X min A itu sama juga dengan perkalian faktor-faktornya, yaitu X kuadrat plus 2 dikalikan X plus B. Nah, sedangkan di ruas kiri, itu koefisien X pangkat 3-nya itu ada A. Sedangkan di ruas kanan, kalau kita kalikan X kuadrat dengan X, ini masih menghasilkan X pangkat 3. Sehingga kita perlu mengalihkan dengan konstanta A. Nah, kemudian kita coba menguraikan yang ruas kanannya. Nah, sehingga diperoleh bentuk ruas kanannya A dikalikan dengan X kuadrat plus 2, kita kalikan terlebih dahulu dengan X plus B, diperoleh X pangkat 3 plus BX kuadrat, kemudian tambah 2X tambah 2B. Kemudian masih di ruas kanan, kita coba sesuaikan bentuknya dengan yang ruas kiri dengan cara A kita kalikan ke dalam. Sehingga diperoleh bentuknya ruas kanan AX pangkat 3 ditambah A dikalikan BX kuadrat. Sehingga menjadi ABX kuadrat. Kemudian A dikalikan 2X dan A juga dikalikan dengan 2B. Langkah berikutnya kita coba sesuaikan koefisien dari masing-masing suku. Nah, untuk variabel X pangkat 3 ini koefisiennya udah sama-sama A. Di sini kita bisa menyesuaikan koefisien daripada X kuadrat. Di luas kirinya B, sedangkan di luas kanan sama dengan AB. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk B sama dengan AB. Kemudian sama-sama kita membagi dengan B sehingga diperoleh nilai A sama dengan 1. Nah, langkah yang berikutnya, kita bisa menyamakan koefisien daripada X ataupun koefisien ataupun konstantanya. Di sini saya mengambil dari konstanta, ya. Sehingga konstantanya di luas kiri min A, sedangkan luas kanan 2AB. Nah, kalau ini kita bisa sebenarnya nilai A kita masukkan dengan 1, ataupun sama-sama kita mencoret A ataupun membagi A. Sehingga diperoleh nilai B sama dengan min setengah.
pertanyaan dari soal ini adalah A dikalikan B, sama juga dengan nilai A kita subdivisikan 1 dan nilai B kita gantikan dengan min setengah. Sehingga 1 dikalikan min setengah diperoleh min setengah. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah B. Soal nomor 5, kita masih dengan pembahasan UTBK 2019 untuk materi suku banyak. Diketahui suku banyak fx ax pangkat 3 tambah a plus b x kuadrat min bx ditambah a plus b. Jika x kuadrat tambah 1 adalah faktor dari fx dan fa sama dengan 2, maka nilai dari a kali b sama dengan. Oke, ini kita bisa menyatakan masih ya, suku banyak sama dengan pembagi dikalikan hasil ditambahkan dengan sisa. Nah, suku banyak ini fx-nya ax pangkat 3 tambah a plus bx kuadrat dikurang bx plus a tambah b itu bisa dinyatakan sebagai perkalian daripada x kuadrat tambah 1 dengan ax tambah bla bla bla. Oke. Nah, kenapa ini harus dikalikan dengan ax? Oke. Nah, di sini kan x kuadrat, sedangkan koefisien x berpangkat 3-nya itu adalah a, maka x kuadrat tentu harus dikalikan dengan ax supaya menghasilkan ax pangkat 3. Kemudian di sini untuk bx, untuk koefisien x kuadrat ada ax kuadrat dan juga ada bx kuadrat. Oke. Maka haruslah muncul unsur b. Nah, di sini saya coba mengalihkan dengan ax plus b. Oke. Kemudian kita bisa menjabarkan ataupun menguraikan perkalian dua suku aljabar yang ruas kanannya. Sehingga diperoleh bentuk yang ruas kanannya ax pangkat 3 tambah bx kuadrat plus bx plus b. Langkah yang berikutnya kita samakan koefisien dari ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, yang pertama sekali kita bisa dapatkan ini A plus B sama dengan B. Jika A plus B sama dengan B, kedua ruas kalau dikurangkan dengan B sehingga diperoleh nilai A sama dengan 0. Nah, kemudian untuk koefisien X, ini min BX harus sama dengan AX. Berarti min B itu sama juga dengan A, ataupun nilai A sama dengan min B. Nah, kalau kita mengambil A tadi sama dengan 0, maka berakibat nilai B juga 0. Jika A sama dengan 0 dan B juga 0, maka ini tidak memenuhi karena tidak terbentuk suku banyak. Oke. Nah, A sama dengan min B, sehingga sama juga kalau dinyatakan sebagai A plus B sama dengan 0. Nah, kemudian suku banyak fx-nya itu bisa kita nyatakan sebagai ax pangkat 3 tambah a plus b. X kuadrat min bx tambah a plus b. Kemudian sampaikan fa sama dengan 2. Maksudnya, untuk setiap nilai x jika digantikan dengan a, maka haruslah menghasilkan nilainya 2. Nah, yang pertama ada ax pangkat 3. Untuk x-nya kita gantikan a, sehingga diperoleh a dikalikan a pangkat 3 menjadi a berpangkat 4. Kemudian a plus b, nah di sini ada a plus b itu sama dengan 0, sehingga ini bisa dituliskan, disederhanakan menjadi 0 dikalikan x kuadrat menjadi 0. Nah, langkah berikutnya min bx. X-nya kita gantikan A, kemudian min B sama juga dengan A. Sehingga bentuk ini menjadi A kali A. Menjadi A kuadrat plus A plus B itu adalah 0, sama dengannya harus 2. Ya, sesuai dengan nilai fungsi ketika X-nya sama dengan A. Kemudian kita bisa nolkan ruas kanan. Langkah berikutnya kita bisa memfaktorkan. Nah, faktornya itu bisa dituliskan A kuadrat plus 2 dikalikan A kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian kita bisa mendapatkan akar-akarnya itu A kuadrat sama dengan min 2. Ini tentu tidak memenuhi. Dikarenakan bilangan kuadrat harus bernilai positif.
A kuadrat min 2 merupakan akar imajiner. Ataupun nilai A kuadrat sama dengan 1. Oke, kita mengambil yang A kuadrat sama dengan 1. Soal menginginkan A kali B. Nah, dikarenakan nilai A sama dengan min B, sehingga A kali B itu sama juga dengan A dikalikan dengan min A. A dikalikan min A diperoleh min A kuadrat. Nah, kan min B sama dengan A, berarti B sama dengan min A. A kali B sama juga A kali min A, sama dengan min A kuadrat. Min A kuadrat sama juga dengan min 1, dikarenakan A kuadratnya 1. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah B. Masih dengan pembahasan UTBK 2019 untuk materi suku banyak. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 6, jika suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 tambah 3x kuadrat plus b min 2 dikalikan x tambah b. Habis dibagi x kuadrat plus 1, maka nilai a plus b sama dengan. Nah, sama dengan soal-soal yang sebelumnya, kita bisa menyatakan suku banyak tersebut sebagai pembagi dikalikan hasil kemudian ditambahkan sisa. Disampaikan di sini habis dibagi, maka sisanya adalah 0. Sehingga kita bisa menuliskan ax pangkat 3 tambah 3x kuadrat plus b min 2x ditambah b itu merupakan hasil perkalian x kuadrat tambah 1 dikalikan dengan faktor liniernya. Nah, ini kan suku banyaknya berpangkat 3. Faktornya kuadrat, maka tentu dia memiliki satu faktor lagi yaitu linier. Kenapa harus ax? Karena koefisien x pangkat 3-nya itu a. X kuadrat tentu harus dikalikan dengan ax sehingga nilainya sama dengan ax pangkat 3. Kemudian yang berikutnya kita bisa langsung ke konstanta. Karena kalau linier setelah koefisien x tentu konstanta. Nah, konstanta di ruas kiri itu adalah B. Maka tentu 1 harus dikalikan dengan B. Sehingga diperoleh nanti konstantanya B. Langkah berikutnya kita uraikan yang ruas kanan. Sama dengan yang sebelumnya. Nah, sehingga diperoleh ruas kanannya ax pangkat 3 tambah bx kuadrat plus ax plus b. Konstantanya sama, koefisien x pangkat 3-nya sama. Yang belum sama yaitu koefisien x kuadrat dengan koefisien x. Maka dari sini kita bisa samakan koefisien x kuadrat sehingga diperoleh nilai b sama dengan 3. Kemudian koefisien x-nya b min 2 sama juga dengan nilai a. Sehingga dikarenakan nilai b-nya itu 3, maka nilai a sama juga dengan 3 kurang 2, yaitu 1. Kemudian soal ini yang ditanyakan a plus b. Nah, a plus b itu sama juga dengan a-nya 1 ditambah dengan nilai b yaitu 3. 1 ditambah 3 menghasilkan 4. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah C. Oke, kita udah sampai di penghujung yaitu soal nomor terakhir. Saya cuma mendapatkan 7 nomor untuk materi suku banyak di UTBK 2019 tahun lalu. Oke. Nah, kakak ingatkan jangan lupa subscribe, like, and share ya supaya tidak ketinggalan update pembahasan soal UTBK yang berikutnya dan juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil memuaskan dan sukses di UTBK 2020 nantinya. Oke, langsung saja untuk soal nomor 7 ataupun soal nomor terakhir. Jika diketahui Px x min 1 dikalikan x kuadrat min x min 2, kemudian dikalikan Qx plus Ax plus B. Dengan Qx adalah suatu suku banyak. Jika Px dibagi X plus 1 bersisa 10 dan jika dibagi X min 1 bersisa 20. Maka apabila Px dibagi X min 2 akan bersisa. Kita bisa menuliskan suku banyak tersebut. Oke, kita mereview kembali teorema sisa. Jika fx dibagi x min a, maka sisanya itu sama juga dengan fa. Nah, saya bisa menuliskan suku banyak px itu dengan perkalian faktor-faktornya.
yaitu X min 1, kemudian X kuadrat min X min 2, saya uraikan menjadi X plus 1 dikalikan X min 2, kemudian dikalikan QX plus AX plus B. Jika PX dibagi X plus 1 bersisa 10. Nah, sesuai dengan teorema sisa, maka kita bisa menuliskan bahwa P min 1 sama dengan 10. P min 1 sama dengan 10, artinya di setiap nilai X kita bisa menggantikan dengan min 1. Sama dengannya harus 10. Nah, bentuknya di sini ada X min 1, X-nya kita gantikan min 1, sehingga diperoleh min 1 kurang 1, kemudian di yang berikutnya X plus 1, X-nya kita gantikan min 1 tambah 1, dan begitu juga yang berikutnya, ya, yang selanjutnya. Nah, di sini ada min 1 tambah 1. Min 1 tambah 1 ini menghasilkan 0. Yang ini merupakan perkalian semua. Jadi ini menjadi 0, sehingga penyederhanaannya hanya diperoleh bentuk min A plus B sama dengan 10. Ingat ya, yang ini menjadi 0 semua. Dikarenakan min 1 tambah 1. Selanjutnya sampaikan juga jika dibagi dengan X min 1 bersisa 20. Artinya P1 sama dengan 20 sesuai dengan teorema sisa. Nah, sama juga dengan yang sebelumnya, yaitu semua nilai X kita bisa gantikan dengan 1. Sehingga hasilnya harus 20. Nah, di sini terdapat bentuk X min 1. Ketika X-nya diganti 1, 1 kurang 1 menghasilkan 0. Maka 0 dikalikan dengan semua unsur yang lain, itu akan menghasilkan 0. Nah, di sini kita memperoleh bentuk penyederhanaannya hanya A plus B sama dengan 20. Kemudian, kita bisa mengeliminasi kedua persamaan tersebut. Saya mengeliminasinya dengan cara menjumlahkan, sehingga min A tambah A itu sama dengan 0, kemudian B tambah B diperoleh 2B, 10 tambah 20 sama dengan 30. 2B sama dengan 30, maka nilai B-nya adalah 15. Kalau nilai B 15, maka tentu nilai A harus 5, dikarenakan A plus B-nya adalah 20. Kemudian kita masuk ke pertanyaan soal. Apabila PX dibagi X min 2, maka akan bersisa Fx dibagi X min A, sisa Fa. Maka kalau PX dibagi X min 2, sisanya tentu P2. Maka P2 itu sama halnya dengan semua nilai X kita gantikan dengan 2. Nah, sehingga menjadi 2 min 1 tambah 2 tambah 1, 2 min 2 kali Q2 tambah 2A plus B. Nah, di sini terdapat bentuk 2 min 2. 2 min 2 itu 0. Sehingga ini semua menghasilkan perkalian 0. Ya, hasil perkalian ini semua menghasilkan 0. Sehingga P2-nya itu sama juga dengan 2A plus B. Di mana nilai A-nya itu adalah 5 dan nilai B 15. Sehingga 2 kali 5, 10. Ditambah dengan B 15, ya 10 tambah 15 sama dengan 25. Pilihan jawaban untuk soal ini adalah C. Oke, sekian pembahasan UTBK 2019, suku banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam sukses UTBK 2020.